Welcome back to my channel Beats Go. Even a beat will make you KO. Ngomong-ngomong soal KO, semua orang pernah ngerasain KO. Pernah ngerasain bandel. Bandelnya macam-macam. Ada yang bandel narko, ada yang bandel ribut. Kenapa gue pakai begini? Salah satunya untuk melawan COVID-19, ya. Salah satu lagi, gue pengen stay anonymous. Karena konten yang akan gue tampilkan sedikit sensitif. Anyway, lu tau nggak anyway apaan? Anyway itu kalau kita jalan-jalan naik bis kota, tuh lu pakai anyway. Masih belum tahu juga. Anyway itu tempat lahirnya gue di Afrika sana. Ada negara namanya Anyway. Masih belum paham juga. Lu pernah kecil gak dulu? Waktu lu kecil, emak lu nyanyiin gak? Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Nah ujungnya kan anyway tuh. Takut lewe-lewe. Ya udahlah, kita skip anyway-an. Gue langsung aja ke materi nih. Once upon a time, dulu banget, gue pernah ditawarin kerja di Bandung. Kebetulan abang gue di perusahaan kargo, dia buka cabang di Bandung. Nah, gue disuruh jadi supervisor supaya menjadi mata dan telinganya dia. Karena gue gak ada kerjaan juga waktu itu, gue terima. Karena tipe gue juga suka ngelakuin hal yang baru, termasuk belajar stand up begini. Jadi baru banget. Mungkin baru 4 hari kali gue belajar beginian, dengan tutorial dari para komedian senior. Udah belajar dari YouTube aja. Balik lagi ke kerjaan di Bandung. Ada satu malam di mana kita harus nganter barang ke Jakarta. Kebetulan driver truknya ini om gue. Karena waktu itu nggak ada connect yang available, akhirnya gua bantuin dia nih. Ditambah gua juga akrab sama doi. Karena tugas salah satu connect adalah ngiket terpal. Tahu gak lo terpal? Yang biru yang di lagu Desi Ratnasari tuh, terpal biru gitu lagunya. Akhirnya gue ikat, kebetulan barangnya juga kayu, jadi supaya nggak basah juga nanti kalau terjadi hujan. Perjalanan dari Bandung ke Jakarta kan lumayan, kalau apalagi naik truk pasti pelan-pelan. Gue ikat sebisa gue, jujur gue nggak bisa ngikat. Tali sepatu gue aja gue nggak bisa ngikat. Tapi gue so-soan aja, pede-pedean gue ikat. Ikat gang? Iya ikat bang. Gue ikat. Gue ikat 1, 2, 3, 4. Terpalnya bilang, thank you bos. Gak bercanda. Terpal gak bisa ngomong gila. Setelah gue ikat, udahlah kita prepare untuk cabut nih. Kira-kira jam-jam 12-an gitu malam. Kita berangkat dari arah Bandung, udah mulai masuk tol. Nah, kenapa gue mau, nih gue cerita sama lo dikit. Kenapa gue mau bantuin om gue? Dan kenapa gue stay anonymous begini? Karena gue sama om gue tuh akrabnya sering ngebaks bareng. Alias sesuatu yang tumbuh dari alam, hijau daun, pemberian Tuhan,
yang membuat lo bisa laughing. Untuk yang pernah ngerasain pasti lo tahu apa yang gue maksud kan. Nah itu salah satu alasan gue mau bantuin dia. Udah semangat nih kita jalan, karena kita mau stay fun aja di perjalanan, nggak serius-serius banget juga, karena nggak ada yang dikejar juga kan. Mulai masuk tol, setelah kira-kira menurut kita aman, kira-kira jalan 1 kilo, mulai deh kita ke Bucks nih. Bucks, paham ya? Udah asik kan? Asik, udah mulai ketawa, ketiwi. Jalan pelan awalnya, karena kita juga nggak pengen buru-buru. Sampai di Padalarang mungkin, seingat gue, itu tiba-tiba ada suara bro di belakang. Prok. Misterius banget dan spooky banget. Lo bayangin di tengah hutan, di tol, dan lo cuman berdua di dalam mobil, di truk. Terus tiba-tiba di belakang ada suara-suara misteri begitu. Kerpak. Setahu kita nggak bawa barang yang bisa bergerak karena semuanya itu berat. Jadi pasti stay there ya. Nggak bakalan ngapa-ngapain dia. Saking penasarannya gue, karena kita udah gigs kan, kita udah mulai gigs nih. Semua kejadian udah kita anggap lucu pada saat itu. Gak lama kita memutuskan berhenti untuk ngecek. Setelah kita turun menepi di bahu jalan, gue cek lah. Gue lihat semuanya, kanan, kiri, belakang, aman tuh, ada apa-apaan. Perasaan kita aja kali pada parno, pada halu. Akhirnya kita jalan lagi. Oh, om gua nih yang nyetir ya kan, sambil sesekali begitu. Itu suara mbek, bukan suara ketawa itu. Pas turunan, Padalarang kan udah mulai turun nih. Pas udah mulai turun, yang tadinya kita pelan, tiba-tiba otomatis kan mobil kenceng. Karena ada efek relativitas di situ, ketarik mobil kan ke bawah. Akhirnya jadi tambah kencang dong. Yang tadi begini jadi udah mulai begitu. Kok suara itu balik lagi nih. Kebrak. Wah, makin seram karena ini hutannya udah mulai tambah gelap, turunan, terus nggak banyak traffic karena udah malam. Kalau kita pelan, dia pelan suaranya, ya kan? Kalau kita dia juga prak gitu. Kalau kita agak kencang gitu ya, kebrak. Bingung sekaligus takut. Tapi yang namanya habis Gates, ya kan, gak ada yang kita takutin, jadi tawa-tawa aja. Apaan tuh? Tahu apaan? Gak dipikirin banget. Sampai suara ini udah semakin serem bro. Semakin brak. Pikiran kita udah mulai bermain ke hal-hal yang magis, misterius, apa segala macam. Takut lah. Gue penasaran ngeliat ke belakang. Ya. Kata om gue, Gam, coba lu lihat. Gue lihat dong begini. Tapi apa ya yang gue lihat? Ini kan truk bro. Truk kan nggak kayak mobil pribadi. Yang lu lihat apaan? Bak mobil, kacanya. Lu mau ngobrol tuh sama bak truk tuh. Oi, Pan. Thank you bos. Katanya gitu. Udah nanya. Udah karena udah semakin parah suaranya, kita cari rest area. Waktu itu kayaknya juga belum dapat. Rest area, bener. Gue dapet rest area. Pullover gitu di sebelah. Pas gue cek,
serem deh. Gue takut sih sebenarnya ngomonginnya, karena judulnya ini yang nggak lu bayangin sama sekali. Pas gue udah menepi begitu, ya kan, sebelum menepi ada kejadian yang misterius banget. Sebelum menepi nih, karena suaranya udah semakin kenceng kan, brak 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 gitu. Oh, gue masih nyetir ya. Pokoknya kalau kita pelan, dia suaranya pelan. Kalau kita kencang, dia suaranya kencang. Oh, gue ngeliat di spion ada sesuatu sekelebatan, sesat gitu, ya kan? Sesat gitu, sesat gitu. Terus dia nanya sama gue, gini kan, Gam, lihat gak tuh lu barusan di spion gue? Gue bilang, mana gue tahu bang, spion lo, spion gue di sini, spion lo di sono. Gimana ceritanya gue ngeliat, kata gue. Gue masih, namanya orang gigs, semuanya jadi lucu, walaupun sebenarnya serem dan berbahaya gitu ya, karena kita cuma berdua nih. Udahlah, akhirnya kita pull over, dia berhenti, dia buka pintu, turun, langsung dia kayak lari gitu kan. Gue ngeliat dia kayak lari gitu ke belakang dengan muka yang udah serius plus ketakutan. Udah, dia panggil gue di luar, Gam, buruan turun, Gam, buruan turun. Gue panik kan, panik yang tadinya udah gits, tiba-tiba agak sedikit sadar tapi masih gits juga. Gue buka pintunya, gue keluar, gue muter gitu, gue lihat, wah, gue ngeliat hal yang sama kayak yang dia lihat di spion tadi. Bla 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 bla. Astagfirullahaladzim, gue bilang, apaan tuh? Gak taunya bro, terpal gue lepas. Terpal gue lepas kayak layangan nyungsep gitu. Kayak layangan mau jatuh. Kalau lu pernah main layangan tuh. Terus dia marah-marah karena gue, tadi lu iket gak sih Kam? Ya gue iket lah bang, masa iya kayak tali sepatu kan, gue bilang iketnya. Astaga, kata dia, masa iket terpal kayak tali sepatu lu aja gue yang iketin. Terus gue jawab, kok bisa apa? Terus dia nanya, ya kan, jadi terbang kan tuh terpalnya. Terus dia nyalain gue gak terima. Gue sebagai orang yang lagi gigs, gue gak terima. Karena apa? Sampai gue bilang begini, mana gue tahu bang terpal bisa terbang. Gue kira cuma Superman yang bisa terbang, kan warnanya sama-sama biru. Aduh, namanya orang gigs udah asal ngucap aja deh. Tapi dia udah serius. Gue asal ngucap aja karena gue masih lucu, masih berasa lucu, ya kan? Kayak kamu, lucunya. Iya, kamu. Ya udah, kita bikin ending yang absurd gitu aja. Agam signing out.